Assalamualaikum. Halo. Mas Ibu terdengar ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Bisa kita mulai sekarang? Bisa ya? Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Sudah siap belajar ya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dalam hati mulai. Amin, selesai. Oke. Halo semuanya. Sudah siap ya? Ini pertemuan pertama kita lewat Zoom untuk di semester 2. Bagaimana? Kita terpaksa ya masih belajar lewat Zoom. Ya, masih bertemunya lewat online karena masih belum dibolehkan untuk belajar. Kenapa belum dibolehkan? Maksudnya untuk belajar di sekolah. Kita belum dibolehkan untuk belajar di sekolah karena ya betul. Karena masih ada ya pandeminya ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Agar kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung saja ya. Karena waktunya singkat, kalau di Zoom itu batas maksimalnya hanya 40 menit. Jadi kita langsung ke materi aja ya, supaya cepat ya. Oke, semuanya sudah siap? Halo dulu dong, halo teman-teman, gitu. Halo. Oke, sehat alhamdulillah semuanya ya. Nah, kali ini sebelum belajar, Ibu akan mute dulu suara kalian ya. Jadi yang terdengar hanya suara Ibu. Oke? Oke nggak? Oke ya? Oke. Oke, kita mulai. Nah, Ibu mute semua, suara kalian Ibu nggak adain semua, jadi kalian hanya mendengar suara Ibu saja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kali ini kita kan baru pertama nih ya, baru pertama mulai. Nah, bagaimana kesan-kesannya kemarin liburan di rumah aja kan ya? Ya. Nah, sekarang kita, ntar ada yang masuk. Akan belajar tentang cuaca. Kemarin kan kalian sudah lihat video ya? Video tentang cuaca ya? Cuaca di Indonesia ada berapa ya? Kalau musim di Indonesia kan ada 2, ya. Kemarau dan hujan, musim panas dan musim hujan. Nah, kalau cuaca itu ada berapa kalau cuaca? Kemarin masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 4. Coba kita buktikan ya. Kita sambil lihat. Nah, kalian punya kan? Udah punya kan? Udah ambil buku ini? Apa? Buku. Ya.
Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, Ibu mau kasih tahu nih, kan dulu mah cuman ada 5 ya orangnya ya. Waktu kita kelas 1 ya, cuma ada Udin, Beni, terus cuma ada Dayu, Lani, Siti, dan Edo ada 5. Sekarang ada apa? Ada karakter baru nih, ya. Siapa ini yang paling ujung nih, yang dikuncir 2? Meli ya. Ada Meli nih, dia baru nih. Jadi ada 6 orang, ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Kelihatan ya gambarnya ya? Oke, nah kembali lagi ke tadi, cuaca di Indonesia ada berapa sih? Ada di buku kalian ya? Ada berapa? Tadi ada yang jawab 4, betul tidak? Betul tidak ya? Nah, sebelumnya kalian pernah lihat nggak berita tentang perakiraan cuaca Indonesia seperti ini? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Nah, siapa sih yang suka apa? Yang tugasnya memperakirakan cuaca Indonesia, yang meramal cuaca Indonesia itu siapa? Kemarin kan sudah belajar di video apa namanya tuh? BMKG. Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang salah satu tugasnya adalah meramal cuaca Indonesia. Jadi kita bisa tahu kalau pagi-pagi akan turun hujan atau tidak ya. Siang itu akan cerah atau tidak. Sore dan malam itu akan hujan atau tidak. Nah, tugasnya BMKG. Apa BMKG tadi? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Siapa yang mau bekerja di sana nanti? Kalau udah dewasa? Bagus ya. Mau? Ayo belajar yang rajin ya. Supaya nanti jadi apa? Ya kerja di situ ya. Keren tuh. Nah, sekarang tadi Ibu kan tanya, di Indonesia ada berapa cuaca? Nah, kalian sudah belajar ini kan ya? Nah, yang pertama ini apa nih? Yang gambarnya awan ini. Ya, betul. Ya. Awannya hitam ya, mendung. Kemudian yang kedua, cerah, ada matahari ya. Oke. Kemudian ini, oh ini jelas banget ya, yang ketiga ya, hujan. Itu sudah ya kemarin ya. Ada berapa nih? Di Indonesia bukan ada 4. Berarti ada 5 cuaca di Indonesia. Nah, ini dia. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Nah, iya. Ada 5. Ada juga yang begini. Ini tandanya malam hari cerah. Kemudian ini tanda hujan, mendung, cerah. Dan kalau ada awannya, ini cerah berawan. Nah, kalian tahu nggak kalau cuaca itu bisa berubah-ubah itu karena apa sih? Karena apa ya? Kok cuaca di Indonesia ya, bahkan di rumah kita pagi cerah, ntar tiba-tiba siangnya hujan, terus tiba-tiba sorenya cerah lagi, ntar malamnya hujan lagi. Kenapa? Terdengar suara Ibu ya? Karena ada banyak faktor, ada suhu, karena suhu, terus karena angin, kelembaban udara. Ya, nah kalian coba baca-baca deh. Kemarin kan sudah ya, dikasih tahu ya di lewat video ya. Angin, karena suhu, karena kelembaban udara, dan lain-lain. Nah, ini sudah kemarin ya.
Kita lanjut. Untuk matematika kita belajar hari Kamis aja ya. Nah, hari ini setelah cuaca nih, Ibu ngingetin yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat percakapan. Ya. Kalian sudah pernah belum membuat kalimat percakapan? Nah, seperti ini. Kalimat percakapan itu adalah kalimat efektif, kalimat langsung yang biasanya di dalamnya itu ada dua atau lebih, ada dua orang atau lebih ya. Kalau satu orang itu belum nggak bisa disebut percakapan ya. Kalau di dalamnya ini ada nih, ini masih kosong ininya ya, kotaknya ya. Kalau di dalamnya nih, ini ada Benny sama Udin ya. Nah, berarti ini bisa kita buat kalimat percakapan karena ada dua orang ya. Ingat, kalau kalimat percakapan biasanya terdiri dari dua orang atau lebih. Gitu. Kalau sendiri bukan kalimat percakapan ya. Kalau misalnya bertiga bisa nggak? Bisa, asal lebih dari dua orang atau pas dua orang. Nah, sebelum membuat kalimat percakapan, ya, kalimat percakapan itu kayak ngobrol, ya. Kamu gimana sih kalau ngobrol sama teman-teman kamu? Halo, misalnya, halo Budi, apa kabar? Terus Budinya jawab, baik. Lina kamu juga apa kabar? Nah, seperti itu, tapi kita membuatnya dituliskan, itu namanya kalimat percakapan, ya. Apa yang harus kita perhatikan ketika membuat kalimat percakapan? Kita lihat. Ketika kamu membuat kalimat percakapan, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkahnya apa saja? Kamu bisa lihat ya. Di gambar ya. Oke, nomor 1. Menentukan tema pembicaraan. Ya, langkahnya. Yang kedua, menentukan tokoh. Boleh dicatat, boleh. Ya, biar tidak lupa. Kelihatan nggak kan? Kelihatan kan? 3, menyusun percakapan. Itu langkah-langkah ya. Ini adalah langkah-langkah ketika kita ingin membuat kalimat percakapan. Yang terakhir adalah keempat, menggunakan, ini ya, bukan mengumakan. Menggunakan kalimat efektif. Oke. Oke, kelihatan nggak? Ada gambarnya nggak? Kelihatan nggak? Coba ajukan tangannya dong, Ibu mau ngecek. Kelihatan? Langkah-langkah ketika kita akan membuat kalimat percakapan. Sudah ditulis belum? Langkah-langkahnya nih ada. 1, menentukan tema pembicaraan. 2, menentukan tokoh. 3, menyusun percakapan. 4, menggunakan kalimat efektif. Apa, Bu? Bisa dilihat di gambarnya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak, Dek? Angin dulu. Bentar. Sudah kelihatan? Apa? Nomor 1, menentukan tema pembicaraan. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Ibu jelaskan satu-satu. 1, menentukan tema pembicaraan. Nah, ini kan tadi kita mau membuat percakapan ya.
Nah, temanya di sini sudah ditentukan. Temanya adalah membuat percakapannya tentang cuaca katanya. Nih. Mana tadi ya? Kamu bisa lihat kok di buku kamu ada ya. Nah, ini kita tentukan dulu temanya. Si Udin sama Beni mau ngomongin apa nih di sini nih? Mau ngomongin apa tadi Udin sama Beni? Kita tentukan. Satu adalah ngomongin apa temanya? Membicarakan cuaca ya. Cuaca pada saat berangkat sekolah gitu ya. Kemudian, udah tuh kita kan tadi udah tentukan topiknya ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah menentukan tokoh. Nah, yang kedua adalah menentukan tokoh. Tokohnya tadi siapa saja? Tokohnya adalah tadi Beni dan Udin. Kita sudah dapat ya tokohnya ya, Beni dan Udin. Tadi temanya kita sudah tentukan. Setuju ya? Temanya adalah ngomongin cuaca. Cuaca pada saat berangkat sekolah. Sekarang yang kedua adalah menentukan tokoh. Tokohnya tadi siapa? Beni dan Udin. Tokoh itu gini loh. Misalnya di dalam cerita atau dalam percakapan itu ada siapa aja. Ada yang jadi ibu misalnya. Ada yang jadi bapak. Nah, ada yang misalnya jadi putri raja. Ada yang misalnya jadi penjahatnya gitu. Itu namanya tokoh ya. Nah, kali ini tokohnya adalah si Beni dan Udin. Nah, yang ketiga itu menyusun percakapan. Siap untuk menyusun percakapannya? Siap, Bu. Siap ya. Kalau percakapan itu biasanya dimulai dengan kata salam ya. Sama seperti kita kalau misalnya mau ngobrol sama orang, kan nggak mungkin ya langsung nanya ya. Kamu dari mana? Nggak gitu kan? Harus ada sopan santunnya dulu. Ya, awalannya dulu. Jadi kalau kita membuat percakapan, harus dengan salam dulu atau sapa dulu ya. Halo, misalnya tanya kabar dulu, seperti itu ya. Kemudian baru deh kita susun, kita buat kalimatnya dengan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif nih yang keempat? Kalimat langsung ya. Kalimatnya tidak panjang lebar, kalimatnya pendek-pendek, langsung ke intinya saja. Nah, kita coba buat ya. Kita coba buat percakapannya. Nah, untuk menulis percakapan, begini tandanya. Tadi kan si Beni dulu ya. Coba lihat tadi yang kotaknya Beni dulu bukan? Ya, Bu. Ya, Beni dulu ya yang bicara ya. Nah, kita tulis di sini kayak gini. Kelihatan kan? Beni titik 2, terus yang ini tanda kutip di atas nih seperti ini. Kira-kira kalau Beni mau ngajak ngobrol Udin, itu bilang apa dulu pertamanya? Halo aja ya. Halo Udin. Itu ya. Halo Udin. Tanya apa? Tanya kabar dulu biar sopan ya. Apa kabar? Gitu. Pakai kalau kita nanya harus pakai tanda tanya. Bagaimana tanda tanya? Seperti ini, ya. Terus kasih lagi tanda kutip nih di atasnya. Nah, tanda kutip itu 2 di atas tuh. Kayak titik 2 tapi di atas.
Nah, Beni udah bicara nih. Halo Udin, apa kabar? Tuh. Terus kira-kira Udinnya jawabnya apa? Ini Udin, kita tulis di sini Udin bilang nih, titik 2. Terus Udin bilang kabar baik, baik ya. Ingat huruf pertama harus huruf besar, kapital. Baik. Gitu. Kata Udin baik. Aku baik gitu. Tadi kan nah, kata Udin begitu ya. Kan ditanya tadi sama Beni, halo Udin, apa kabar? Terus Udinnya jawab, aku baik. Kemudian Beni, kan kita tadi temanya apa? Tentang cuaca ya. Cuaca saat berangkat sekolah. Kira-kira Beni nanya apa lagi nih ke Udin? Nah, Beni bilang lagi. Tadi kan abis Udin, terus Beni ya. Halo Udin, apa kabar? Terus Udin jawab, aku baik. Terus Beni tanya tentang cuaca pagi ini. Gimana kira-kira Udin nanya, Beni nanyanya? Tadi pagi misalnya ya. Tadi pagi cuaca hujan. Boleh perhatikan dulu, jangan ditulis dulu. Gampang kalau tulis ya. Perhatikan dulu boleh. Tadi pagi cuacanya hujan. Tadi pagi cuaca hujan gitu. Terus Beni kira-kira kalau hujan nanyanya gimana? Kehujan. Kehujanan ya biasanya ya. Tadi pagi cuaca hujan. Udin, tadi kamu kehujanan enggak? Gitu. Kamu tadi kehujanan tidak? Gitu ya. Tadi kehujanan tidak. Gitu. Udin nanya. Pakai tanda tanya. Ini tanya tuh, kita kan temanya tentang cuaca ya. Tadi pagi cuaca hujan. Kamu tadi kehujanan tidak, Udin? Tuh. Terus Udinnya jawab apa? Kamu mau buat Udinnya jawab apa? Kasih lagi Udin, titik 2. Tuh, kasih lagi tanda kutip. Udin tidak kehujanan ya. Aku tidak kehujanan. Kenapa? Aku tidak kehujanan karena kalau nggak kehujanan berarti si Udin pakai apa? Aku tidak kehujanan, Guni. Iya, betul. Aku tidak kehujanan karena aku pakai aja karena kalimat efektif ya. Pakai payung. Nah, supaya tidak kehujanan pakai payung. Aku tidak kehujanan karena aku pakai payung. Terus habis Udin, Beni lagi ya. Nah, Udin udah jawab pertanyaan Beni. Aduh. Bentar. Halo Udin, apa kabar? Terus Udinnya jawab, aku baik. Beninya tanya lagi, tadi pagi cuaca hujan. Kamu tadi kehujanan tidak? Terus Udin bilang, aku tidak kehujanan karena aku pakai payung. Terus Beni bilang lagi, kita buat lagi Beni. Titik 2. Pakai tanda kutip. Untunglah kamu tidak kehujanan. Gitu ya, boleh ya? Untunglah kamu tidak kehujanan, Udin. Udin, kalau kan Udin nama, pakai hurufnya U-nya gede ya. Soalnya atau karena kalau kehujanan bisa apa? Kalau kehujanan nanti bisa apa?
Betul. Terus kan Benny kan tadi kan, Udin, aku tidak kehujanan karena aku pakai payung. Terus Benny jawab lagi, untunglah kamu tidak kehujanan, Udin. Karena kalau kehujanan bisa apa? Bisa sakit atau kedinginan ya. Bisa sakit. Gitu. Bisa sakit. Kalau hujan, biar nggak kehujanan, pakai payung. Kalau panas, biar nggak kepanasan, pakai topi. Boleh ya, kalau payung kan kegedean ya. Kamu bisa pakai topi supaya nggak panas ya. Gitu. Kalau misalnya cuaca dingin nih, habis hujan kan dingin ya. Supaya kamu nggak kedinginan, badan kamu pakai jaket, betul. Itu bisa kan? Sudah deh, percakapannya gini ya. Terus Udin jawab lagi. Terakhir nih. Nah, untunglah kamu tidak kehujanan, Udin. Kan ini kata Benny ya. Karena kalau kehujanan bisa sakit. Gitu. Terus Udin jawab lagi apa kira-kira? Iya, Benny. Terima kasih. Berarti kan Benny-nya udah ngingetin Udin ya. Ngingetin Udin untuk pakai payung. Iya, Benny. Terima kasih. Sudah deh selesai. Gampang kan buat kalimat percakapan? Gampang ya. Dalam kalimat percakapan, yang pertama kamu tentukan dulu temanya tadi ya. Terus kemudian tentukan tokohnya. Tokohnya kita tadi Udin dan Benny. Ibu warnain dulu biar beda. Nah, ini Udin. Benny warna kuning ya. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Nah. Oke, dari awal ya percakapan ini. Tadi langkah-langkahnya adalah satu, menentukan tema pembicaraan. Pembicaraannya tadi adalah cuaca pagi hari. Kemudian yang kedua menentukan tokohnya. Tokohnya tadi siapa kita? Tentukannya Udin dan Benny. Kemudian menyusun percakapan. Ya, siapa yang bicara duluan, siapa seterusnya gitu. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat langsung yang nggak panjang-panjang gitu ya. Nah, pertama diawali dengan Benny. Ya. Halo Udin, apa kabar? Kata Benny itu yang warna kuning ya. Kemudian Udinnya jawab, aku baik gitu. Terus Benny lagi bertanya, tadi pagi cuaca hujan. Kamu tadi kehujanan tidak? Terus Udin jawab lagi, aku tidak kehujanan karena aku pakai payung gitu. Terus Benny berbicara lagi. Tuh Benny titik 2. Untunglah kamu tidak kehujanan, Udin. Karena kalau kehujanan bisa sakit. Terus Udin mengakhiri percakapan dengan mengucapkan terima kasih. Iya, Benny, terima kasih. Begitu kalimat percakapan ya, sudah bisa ya? Gampang kan? Pasti di kalimat percakapan ada kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanya, tandanya memakai tanda tanya. Terus, kalau membuat kalimat percakapan, pasti ada ini tanda titik 2. Misalnya, siapa dulu yang ngomong nih? Misalnya ini kan Benny, titik 2. Terus baru dia mau bilang apa, gitu ya. Kelihatan kan gambarnya ya? Kelihatan? Oke.
Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri pembelajaran melalui Zoom sampai di sini saja ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Bu. Ada. Nggak ada. Ini sudah dicatat semua? Sudah, Bu. Ah, benar, dicatat. Nah, Ibu stop ya. Shania ini udah catat ya. Ini langkah-langkahnya sudah dicatat. Mana tadi ini udah catat, udah. Sudah, alhamdulillah. Sudah bisa menulis cepat ya sekarang ya, belajar ya. Bentar lagi mau kelas 4. Terus ini percakapannya sudah dicatat, sudah? Sudah ya? Oke. Oke, kembali lagi. Sudah dicatat, semuanya kita akhiri pembelajaran sampai di sini ya. Tapi sebelumnya mau ini dulu, lihat kamera dulu dong, kita foto dulu ya, Ibu mau screenshot dulu. Lihat kamera dulu semuanya, senyum dulu. Supaya Ibu nggak kelewat ininya, absennya. Oke. Bentar. Oke, lihat kamera semua. Kita Ibu bagi 2 kali ya. Ini yang pertama dulu. Oke, lihat semua, lihat kamera. Senyum. 1, 2. Oke. Iya. Nah, udahan. Allahu Akbar. Ya, hotspot atau yang? Please, sekarang juga.